A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mereka bingung, benar nggak? Yang mereka tahu surat Idaja, gitu ya, karena mereka ya gitu, nggak jadi masalah. Kita menyebutkan apa nama surah dengan apa ayat awalnya, nggak apa-apa. Sebagai ulama berpendapat, termasuk juga disebutkan dalam kitab Ulumul Quran, Imam Suyuti menyebutkan ada kalanya penyebutan apa namanya surah itu dikaitkan dengan awal ayatnya. Kita juga sering ya surat Kulhu kan, surat Qul a'udzu birabbin nas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, gitu ya. Boleh perhatikan teman-teman ayat yang keduanya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah sampaikan tentang bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hambanya itu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, ini teman-teman jadi catatan bagi kita semua. Apa catatannya? Tatkala Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khafiyya. Dua pendapat mengatakan tentang kalimat khafiyya. Yang pertama, doanya lemah lembut, lirih hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lemah lembut, tidak kenceng-kenceng doanya, lirih, lemah lembut. Atau juga ada yang berpendapat khafiyah di sini Nabi Zakaria pemohonnya sendiri, malam-malam tanpa diketahui oleh orang lain. Kenapa? Apa yang didoakan oleh Nabi Zakaria? Karena Nabi Zakaria minta apa? Minta anak. Sementara kondisi Nabi Zakaria usianya sudah lanjut dan istrinya pun mandul lagi. Perhatikan teman-teman, ini luar biasanya Nabi Zakaria. Pertama tadi ya, dengan khafiyah tatkala beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kondisi pribadinya. Menyampaikan kondisi pribadinya. Apa kalimatnya? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Menyampaikan kondisi Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi Nabi Zakaria alaihissalam beliau sebutkan inni wahanal 'azmu, ya Allah, sungguh tulangku sudah lemah, tulang punggungku sudah lemah. Inni wahanal 'azmu minni wasna'al ar-ra'su shayba. Kemudian tulang punggungku sudah lemah, kemudian rambutku juga sudah beruban. Ini menunjukkan apa? Kalau kita kata ya, kalau orang rambutnya sudah beruban, ini tandanya apa? Sudah usia lanjut. Tapi zaman sekarang mah ada juga ya, yang masih muda usianya, usianya rambutnya sudah beruban. Bisa jadi karena keturunan, bisa jadi karena apa? Sering pakai apa tuh? Apa? Minyak rambut ya? Nah, minyak rambut. Kan teman-teman, masya Allah, satu dengan berdoa lirih kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya doanya semuanya lirih, hanya Nabi Zakaria dan Allah saja yang tahu. Hanya seperti kita teman-teman, kalau antum berdoa sendiri, kan ria itu seakan-akan gak akan ada ya, gak ada celah untuk ria. Dan kita bisa bisa curhat di hadapan Allah Subhanahu dengan kondisi apa kondisi kita, entah apapun itu kan ya, baik tentang dosa atau hal yang lain. Beda kalau kita berdoa bareng-bareng kan kadang malu gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Wasta'ala rasul syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Tetapi aku tidak pernah bosan untuk berdoa kepada engkau, wahai Rabbku. Atau kalimat lain mengatakan, tetapi walaupun kondisiku tulangku sudah lemah, rambutku telah beruban, tetapi engkau senantiasa mengabulkan permohonan doaku. Yang pertama dengan khafiyah, yang kedua menyebutkan apa? Kelemahan diri sendiri, yang ketiga menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria tatkala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kemudian walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Aku takut sekiranya nanti penerusku, bahasa gitu ya, atau tidak ada yang melanjutkan risalah yang kau emban untukku kepadaku, yang melanjutkan Nabi Zakaria. Kemudian kalimat selanjutnya, wa kanat imraati aqira. Dan
Kondisi atau bahasanya masalah utamaku adalah disebabkan karena istriku mandul. Karena istriku akhiru mandul. Habli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Teman-teman, kita perhatikan. Udah beliau sepuh, Nabi Zakaria alaihissalam, dan juga beliau mengatakan tulangnya sudah apa? Tulangnya sudah lemah, rambutnya telah berubah. Istrinya pun mandul. Kira-kira, dan beliau meminta apa? Meminta anak. Kira-kira ada asbab enggak secara zahir Allah kabulkan kepada Nabi Zakaria, Allah kasihkan anak? Enggak ada kan? Ya udahnya beliau sepuh lagi, kemudian istrinya mandul. Kan ada sebab bisa melahirkan anak kan ya? Secara zahir, secara logika kita. Teman-teman, disebutkan bahwasanya ada apa mengatakan usia Nabi Zakaria beliau itu memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta anak selama 70 tahun. Tidak pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah bosan-bosannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum, Allah senantiasa mengabulkan permohonan dari kalian. Falam yu'ajjil, selama kalian tidak tergesa-gesa. Yakunu da'awtu li, yakunu da'awtu. Kemudian falam yustajabli, sehingga kalian mengatakan aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi Allah belum kabulkan. Sekarang gitu enggak? Teman-teman dirasa, ya Allah, ini saya setiap hari berdoa kepada Engkau, tapi kenapa enggak belum dikabulkan? Kabulkan saja. Belum dikabulkan wae. Begitu kan ya? Nah kata Rasulullah SAW, Allah senantiasa akan mengabulkan permohonan kalian selama kalian falam yu'ajjil. Tidak apa? Tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali contoh seperti halnya Nabi Zakaria, lama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalimat ini tadi apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah, teman-teman. Kemudian Nabi Zakaria melakukan lagi, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku anak yang dapat mewarisi aku dan mewarisi keturunan nasab Ya'qub. Karena kan Nabi Zakaria juga nanti nasabnya nyambung kepada siapa? Kepada Ya'qub alaihissalam. Ya'qub anak siapa? Ishak alaihissalam. Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, dan jadikanlah anak tersebut anak yang Engkau ridhai atau anak yang baik. Perhatikan teman-teman, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu anak, ya. Kemudian Nabi Zakaria tidak memohon laki-laki atau perempuan, yang penting anak saja. Ya, yang penting Allah Subhanahu wa taala berikan anak saja. Nabi Zakaria tidak meminta anak apa? Laki-laki atau perempuan. Yang penting anak yang bisa melanjutkan apa? Melanjutkan risalah Nabi Zakaria alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Zakaria. Perhatikan teman-teman, Allah kabulkan permohonan Nabi Zakaria bukan satu. Bukan hanya anak saja. Kita perhatikan. Lanjutan dari surah lanjutan dari surah Maryam, kalimatnya adalah yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Zakaria, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Perhatikan, tadi mintanya anak, ya, tapi langsung Allah kabulkan dengan Allah berikan kabar kepada Nabi Zakaria, inna nubashshiruka bi gulam. Allah akan kabulkan doa engkau, Allah akan kasih kepada engkau anak laki-laki. Satu, anak laki-laki. Yang kedua, bigulamin ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya. Ya Allah kasihkan langsung kepada Nabi Zakaria. Kepada siapa? Kepada Nabi Zakaria itu anak yang namanya Yahya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Yahya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Bahasanya gini, kita memohon satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar lirih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu butuh kita ke atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena ketidakkemampuannya diri kita. Allah Subhanahu wa taala perhatikan diberikan kepada Nabi Zakaria bukan hanya satu. Satu tadi apa? Anak laki-laki, yang kedua namanya Yahya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang sebelumnya belum pernah ada yang namanya Yahya.
Masya Allah. Kalau bahasa kita lebihnya gitu kan ya. Lebihnya tuh. Minta satu doa tapi berikan lebih Allah Subhanahu wa taala. Baru dua apa? Lebihnya baru dua. Oke, gitu kan ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Baru tadi sampai mana? Sampai apa? Walam ajallahu min qablu samia. Kita ke apa namanya dari surah Maryam. Saya lanjut dulu ya. Apa namanya? Pindah dulu ke surah Al-Anbiya. Perhatikan soal Anbiya. Kalimatnya, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang tadi sudahnya. Kemudian tambahan yang ketiga atau plus yang ketiga, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki kondisi istrinya Nabi Zakaria. Sebelumnya Nabi Zakaria tidak memohon apa? Kondisi istrinya diperbaiki kan ya? Hanya mengadukan saja, wa kanat imraati aqira. Nyawa istriku mandul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih lebih yang ketiga adalah Allah perbaiki kondisi istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Disebutkan teman-teman dalam Tafsir Ibnu Katsir, sebuah riwayat mengatakan istri Nabi Zakaria ini agak cerewet. Istri Nabi Zakaria ini agak cerewet. Sering marah-marah katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Yang tadinya agak cerewet, sering marah-marah, maka tidak menjadi cerewet. Kemudian karena kondisi sudah sepuh, mandul gitu kan ya, Allah perbaiki tubuhnya. Usia sudah sepuh tapi Allah mampukan untuk hamil, mengandung selama berapa lama? 9 bulan. Teman-teman biasanya, mohon maaf ini sebagai contoh saja ya. Kalau antum punya motor, punya motor, kalau misalkan ada mesinnya yang rusak parah, datang ke bengkel biasanya apa? Ganti sajalah. Iya, ganti sajalah. Ini udah lama. Kalau diperbaiki nanti bisa rusak lagi, gitu kan ya? Gitu kan? Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala jauh. Kita tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya juga tidak masuk. Tapi ini Allah menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, wa aslahna lahu zaujah. Kemudian apa lagi? Wa aslahna lahu zaujah. Yang ketiga itu ya, Allah memperbaiki kondisi istrinya Nabi Zakaria. Kita pindah ke surah Ali Imran. Nah, surah Ali Imran ini ada hal yang menarik pula teman-teman, ketika taqabbalaha rabbuha biqawmin hasani wa kafalha Zakaria kullama dakhala ala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tatkala Nabi Zakaria masuk ke ini harapnya, tempatnya Sayyidah Maryam. Kemudian Nabi Zakaria kaget melihat apa? Melihat apa? Melihat buah-buahan makanan yang ada di samping Sayyidah Maryam, Siti Maryam. Yang pada waktu itu disebutkan dalam riwayat bahwasanya buah yang harus ada di musim panas, ya, tapi berada di musim dingin. Ataupun buah yang harusnya ada di musim dingin berada di musim panas. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'a bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena melihat apa tadi? Kalimat dari Siti Maryam, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Nah, perhatikan teman-teman. Lebihnya lagi, ayat selanjutnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil Nabi Zakaria, dan sementara Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, lagi melaksanakan salat di mihrabnya. Sebagaimana maksudnya yang dimaksud malaikat ini malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tadi kan sudah ya? Musaddiqa. Lebihnya lagi adalah musaddiqa. Nabi Zakaria yang senantiasa membenarkan akan kalimat-kalimat Allah. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida, dan seorang sayyid atau seorang tuan atau yang diikuti karena perilakunya yang baik. Wa hasura,
Dan sebagai disebut khaso ini orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa nabiyya. Lebihnya lagi apa tadi? Setelahnya wahsura, sekarang wa nabiyyam minas shalihin. Dan anak ini yang namanya Yahya yang dari Allah Subhanahu wa taala termasuk nabi dari kalangan orang saleh. Masya Allah. Banyak nggak lebih dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak nggak? Banyak. Teman-teman, sebagai manusiawi, Nabi Zakaria bilang gini, ya Allah, saya kan sudah sepuh. Istri saya mandul lagi, sudah sepuh lagi. Saya ingin ya Allah buktikan tandanya. Saya ingin tahu langsung kalau istri saya hamil, tandanya buktikan ya Allah kepadaku. Secara sebagaimana kita ketahui ya, kalau istri yang hamil, nah ini santri ikhwan belum, saya sudah ya. Kalau istri hamil kan tanda hamil apa? Ngidam kan gitu ya. Kalau di Sunda, apalagi mual kan muntah-muntah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang paling bisa kita ketahui adalah perutnya besar kan ya. Itu kan tanda daripada perempuan ketika hamil. Nah, Nabi Zakaria pingin langsung ya Allah, karena kan saking ininya gitu ya, pingin tahu ya Allah langsung, tidak ada tanda mual-mual. Kemudian tidak ada tanda apa lagi? Ngidam loh bahasa kita ya. Kemudian perutnya juga belum kelihatan besar. Ya Allah, tolong buktikan. Kalau istri saya itu adalah hamil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, qala rabbi ij'alni ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Kalau di ayat surat Maryam, kalau di surah Ali Imran, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Zakaria, tahu enggak nanti kalau istrimu hamil kamu tidak bisa bicara selama 3 hari. Gitu. Atau riwayat lain mengatakan Nabi Zakaria tidak bicara selama 3 hari kecuali dengan illa ramza, kecuali dengan isyarat saja. Ada juga lagi yang mengatakan Nabi Zakaria selama 3 hari tidak bisa bicara kecuali isyarat, dan kecuali yang diucap oleh Nabi Zakaria adalah zikir. Sabbih bil asyi wal ibkar. Gitu teman-teman ya. Langsung Nabi Zakaria selama 3 hari tidak bicara kecuali dengan isyarat. Wah ini benar. Nah ini ketika saya tidak bicara selama 3 hari berarti Allah buktikan bahwasanya istri saya lagi mengandung. Masya Allah. Itu teman-teman ya. Kalau bisa nggak cerita Nabi Zakaria? Ini sekilas tentang Nabi Zakaria. Hikmah yang bisa kita ambil adalah teman-teman terkait apa namanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria rekan-rekan dengan Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada asbab. Artinya asbabnya seakan-akan mustahil, betul enggak? Ya sudah, hanya beliau sudah sepuh, kemudian apa lagi? Istrinya mandul lagi. Tapi nama Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, sedang dia tidak pernah berputus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan kemampuan lebih, misalkan di antum itu ya, sebagai penghafal Quran, sebagai ini itu, maka selainnya kita jangan pernah berputus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia ataupun kebaikan kita fil akhirah. Dan kita harus sabar tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, catatannya adalah bagaimana hadis Nabi disampaikan tadi, Allah senantiasa akan mengabulkan doa selama kalian falam yu'ajjil, tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi kita minta Allah akan kasih, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 1, Allah akan kasih apa? 2, 3, 4, 5, 6 sampai tidak terjangkau. Yang mengharuskan kita bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya siapapun di antara kita semua yang perlu apa? Perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh akan doanya Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, seorang hamba yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai karakter seorang mukmin. Karena seorang mukmin senantiasa menggantungkan setiap permasalahannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.